Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang duluan join tadi? Yang duluan masuk siapa yang duluan masuk? Siapa yang duluan join? Saya, Siapa? saya Pak. Kamu ya, udah. Dan kamu, saya nguji kamu ya? Saya sidang. Iya Pak, uji saya. Kapan sidangnya? Maaf Pak, kenapa? Kapan sidangnya? Sidangnya tuh bulan lalu Pak. Gitu. Oke, silakan kamu yang saya suruh apa aja. Iya, saya share screen ya Pak. Ini share screen Pak. eh untuk eh, revisi dari Bapak itu di bab limanya Pak, yang saran kemarin baru dua Oke. saran saya. Saran Nah, disuruh tambahin sama Bapak. terus apa lagi? Udah itu doang Pak, cuma yang saran. Itu aja ya? Iya. Apa kebutuhan masalahnya apa? Kemarin kan saran saya cuman diharapkan Kamu menggunakan tambah objek apa? penelitian. Jelaskan aja, tambahin apa? Oh, saya tambahin penelitian ini mengambil periode semua laporan perusahaan yang sudah diaudit dan dipublish secara lengkap. Kemudian dikarenakan pada penelitian ini belum menambahkan variabel lain, maka disarankan untuk peneliti selanjutnya bisa menambahkan variabel lain di luar variabel independen dan variabel dependen, seperti menambahkan variabel kontrol dan sebagainya. Kemudian penelitian ini menggunakan sampel dari perusahaan sektor perbankan yang terbilang masih terbatas cakupannya, hanya menggunakan harga saham. Karena keterbatasan data yang digunakan dalam penelitian ini, disarankan agar peneliti selanjutnya dapat menggunakan sampel yang lebih besar dan beragam untuk memperoleh hasil yang generalis, Pak. Terus apa lagi? Yang kedua mana? Itu yang pertama. Iya, Iya, terus udah itu aja. udah Pak. Iya, Itu itu aja. Sampai referensi kamu ada tulisan saya nggak di ini? Ada tulisan saya nggak? Foto pustakanya. ada Pak. Udah di apa? Dari yang pas sempro tuh Bapak suruh nambahin, saya udah nambahin di atas ada dua jurnal Bapak. Ya kamu kirim email aja, saya tangani ya. Baik Bapak. Terima kasih Pak Sparta. Itu lengkap ya skripsimu yang kamu sudah net ya, Iya sama Pak, iya Pak. sama perbaikannya itu ya. Baik Bapak. Ya. Oke, yang lain siapa lagi? Stop share ya. Habis itu saya Pak, Ya, saya coba. Ini siapa namanya? Aura Pak. Oh, Nanda. Iya Oh, Pak. kok beda penampilannya? Hmm, Hah? beda gimana Pak maksudnya? Oh mungkin kerudungnya kali ya Pak. Oh, kemarin beda lagi. Ya, silakan, silakan. Ya, Silakan. izin share screen ya Pak. Ya, ya. Ya. Apakah sudah terlihat Pak? Apa? Apakah sudah terlihat Pak di layarnya? Ya, ini yang ini di kiri itu dihilangin aja tuh. Nggak kelihatan kecil banget nih. Oke, Nggak baik kelihatan Pak. ini, nggak kelihatan. Ya, baik Pak. Jadi ini saya untuk tesisnya itu sudah sampai progres itu di bab 3 Pak. Oh, gua udah periksa apa gua? Oh, udah Pak. Hah? 2 minggu yang lalu. Sudah. Udah selesai. Itu bab 3 itu. Udah. Mm-mm. Ini bab 3 Pak. Ini sesuai dengan format itu ya, urutan Iya sistem Pak. kita di panduan tesis ya. Mm-mm. Ya, udah silakan. Iya Pak. Untuk bab 3 metodologi penelitian, untuk objek penelitiannya, saya menggunakan bangun konvensional, periodenya 5 tahun, dari 2019 sampai 2023. Lalu untuk desain penelitiannya, di sini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan metode penelitian kausalitas atau hubungan sebab akibat, yang dimana memiliki 4 variabel independen, 1 variabel dependen, dan tambahan variabel kontrol. Lalu untuk metode pengambilan sampelnya, di sini merupakan data primer atau data sekunder yang dapat dianalisis. Lalu jenis data penelitian data sekunder, di mana berupa laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan.
Data sekunder ini saya ambil dari Bursa Efek Indonesia. Lalu untuk metode pengumpulan datanya, Sampai mana beli apa? Yang jelas dong ya. Terus sebenarnya kamu eh, ambil beli apa? Apa data, apa kamu ambil data sekunder? data sekunder yang digunakan untuk menguji resiko kredit, Enggak, ya, kecukupan modal. bukan. Yang kamu data sekunder dari mana kamu ambil? Oh, data sekunder dapat diperoleh melalui web bank itu sendiri dari data laporan keuangan Bursa Efek dan Bank Indonesia, Pak. Udah. Baik. Apa lagi? Untuk metode pengumpulan datanya menggunakan dua, yaitu metode data dokumentasi dan studi pustaka. Data dokumentasi ini diambil dari data yang telah dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia melalui situs www.idx.go.id, Otoritas Jasa Keuangan www.ojk.go.id, Bank Indonesia, dan situs web bank itu sendiri. Lalu menggunakan metode studi pustaka yang diambil dari jurnal, buku, riset di internet yang memuat berbagai informasi yang relevan dengan topik penelitian. Lalu untuk teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik proposis sampling yang dimana ada pun beberapa kriterianya, yaitu satu, bank umum konvensional yang terdaftar dan melaporkan keuangannya dalam periode penelitian tahun 2019 sampai 2023. Lalu laporan keuangan yang menyajikan semua data yang diperlukan dalam menghitung variabel-variabel. Lalu ada variabel dan operasionalisasi variabel, yang dimana variabel dependen ini saya menggunakan eh, untuk mengukur kinerja keuangan perbankan menggunakan return on asset atau ROA. Sebagai referensinya di sini menggunakan jurnal Pasparta, yang dimana ROA dapat memperlihatkan bank dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan total aset yang dimiliki. Rumusnya laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset. Lalu ada variabel independen yang pertama, yaitu resiko kredit, di mana saya menggunakan NPL, yaitu kredit bermasalah dibanding dengan total kredit. Lalu kecukupan modal dengan rumus CAR, yaitu modal bank dibagi ATMR atau aktivator timbang menurut resiko. Lalu untuk likuiditas yang menggunakan LDR, yaitu kredit yang diberikan dibagi dana pihak ketiga. Lalu untuk efisiensi, saya menggunakan pengukuran traditional approach, yang dimana merujuk referensi jurnal Bapak, yang dimana menggunakan BOPO, total beban operasional dibagi total pendapatan operasional. Lalu saya menambahkan kontribusi penelitian ini menggunakan variabel kontrol, di mana ukuran bank digunakan dalam penelitian ini yang diukur dengan logaritma total aset. Lalu sini ada tabel operasionalisasi variabelnya, variabel dependent ROA, independent kredit, kecukupan modal, likuiditas, efisiensi, dan ukuran bank sebagai variabel kontrol. Lalu untuk teknik pengolahan analisis datanya, saya menggunakan eViews dan Microsoft Excel, yang dimana Microsoft Excel itu nanti saya masukkan rumus-rumus dan hasil perhitungan dari masing-masing variabel, lalu nanti di running dalam eViews. Lalu tahapannya ini ada statistik deskriptif, yang dimana statistik deskriptif ini dapat berupa nilai median, min, maksimum, minimum, standar deviasi, dan analisis ini dimana untuk melihat nilai maksimum dan minimum. Lalu untuk uji regresinya linear berganda data panel, yang dimana untuk melihat hubungan sebab akibat antara dua variabel dan memperkirakan nilai variabel berdasarkan independennya. Lalu untuk model regresi penelitian ini, ROA sama dengan A itu konstanta ditambah B1 koefisien regresinya NPL sebagai resiko kredit, I-nya itu untuk variabel ini, lalu B2-nya ada CAR dari proksikan kecukupan modal, B3-nya itu likuiditas LDR, B4-nya efisiensi menggunakan BOPO, B5-nya variabel kontrol itu bank size. Lalu untuk adjusted R-square-nya atau koefisien determinasi, yang dimana nilai R-square ini berada di antara 0 sampai 1, yang dimana mendekati angka 1 itu nilai proporsi hubungan variabel independen terhadap dependennya semakin kuat. Lalu untuk regresi data panelnya menggunakan komposisi data time series dan data cross-section. Data time series ini saya gunakan dalam jangka waktu 5 tahun, Pak, dari tahun 2019 sampai 2023. Lalu untuk data cross-section-nya itu diambil dari data perusahaan, yaitu hasil-hasil perhitungan dari variabel-variabel NPL, LDR, BOPO, dan bank size. Lalu tahapannya di mana pertama itu ada uji Chow, yang dimana uji Chow ini digunakan untuk
melakukan penelitian menggunakan fixed effect model atau common effect model. Lalu dilanjutkan dengan uji Hausman untuk menentukan model penelitian fixed effect model atau random effect model. Di sini saya mengambil referensi dari Gujarati Porter tahun 2016. Jika hasil ini menunjukkan HO diterima, artinya menggunakan random effect model atau RAM, namun apabila hasilnya HO diterima, maka menggunakan fixed effect model. Lalu dapat dilanjutkan ke uji LM, di mana uji LM ini menggunakan BP test atau Zebres-Pagan random effect, di mana saya ambil referensi dari buku Gujarati Porter juga, di mana untuk uji LM ini menunjukkan HO diterima, maka menggunakan common effect model atau CEM. Lalu jika hasil uji menunjukkan HA yang diterima, maka menggunakan random effect model. Setelah itu dilanjutkan untuk melihat data apabila terdistribusi dengan normal atau tidak, maka dilanjutkan dengan uji normalitas. Di sini apabila datanya melebihi 0,05, maka diperlukan outlier data. Lalu dilanjutkan uji multikolinearitas, di mana uji ini untuk melihat apakah model regresi yang saya pilih terdapat hubungannya antar variabelnya. Jika kriteria itu apabila koefisiensinya lebih kecil dari 0,8, maka data tidak terdapat masalah multikolinearitas dan dapat dilanjutkan ke uji heteros. Namun apabila data yang saya miliki lebih besar 0,8, maka data tersebut terdapat masalah multikolinearitas dan perlu dilakukan treatment lebih lanjut. Lalu dilanjutkan dengan uji heteroskedastisitas, yang dimana untuk membuktikan model regresi ini terjadi ketidaksesuaian varian dan residual dalam sebuah pengamatan yang berbeda. Di sini menggunakan uji Glasser dengan uji grafik plot, yang dimana uji heteros ini memiliki standar, yaitu apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka data tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Namun apabila nilai probabilitas lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat masalah heteroskedastisitas dan diperlukan treatment lebih lanjut. Selanjutnya dilakukan uji autokorelasi, yang dimana uji autokorelasi ini menggunakan uji Durbin-Watson. Lalu selanjutnya teknik pengujian hipotesis. Di sini ada uji signifikansi simultan. Uji ini untuk membuktikan apakah seluruh variabel bebas yang digunakan ini memiliki pengaruhnya secara simultan terhadap variabel dependen atau tidak. Uji F ini memiliki kriteria apabila signifikansi lebih kecil daripada 0,5, maka menunjukkan seluruh variabelnya mempengaruhi variabel dependen secara simultan. Lalu yang kedua, uji signifikansi parameter individual atau uji T, di mana uji ini untuk melihat pengaruhnya secara masing-masing variabel bebas, apakah berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila signifikansi lebih kecil daripada 0,5, maka hasil menunjukkan berpengaruh. Dan apabila hasil signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hasil menunjukkan tidak berpengaruh. Serta di sini nilai koefisien negatif artinya memiliki pengaruh negatif, sementara nilai koefisien positif memiliki pengaruh positif. Baik, Pak. Ini untuk daftar pustakanya menggunakan Mendeley yang sudah saya rampung, Pak, dari bab 1 sampai bab 3. Daftar pustaka itu tolong kamu koreksi sesuai dengan kaidah penyusunan daftar pustaka. Seperti Abdul Rahman itu tidak judul itu boleh huruf besar ya, nggak boleh ya. Iya, Pak. Kemudian Nanti juga saya revisi. seperti misalnya Abiola ini gimana nih tulisan nih? Ini pakai jurnal apa namanya? Tidak jelas nih ya, nggak ada nama jurnalnya. Ini, Pak, The Impact of Credit Risk Itu bukan nama Management. jurnal, itu judul skripsinya itu, judul artikelnya, jurnalnya apa namanya? Oh, iya, baik, Nggak Pak. ada. Iya. Kamu pelajari penulisan atau pustaka, pustaka itu kalau buku nama pengarang, tahun, judul bukunya di italik, kemudian edisi, Iya, kemudian Pak. juga kota penerbit, titik dua sama nama penerbit itu kalau buku. Kalau Iya, Pak. jurnal, nama pengarang, tahun, terus judul judul artikelnya tanda kutip ya, tidak dimiringkan. Kemudian jurnalnya dimiringkan, jurnalnya. Terus edisi jurnal, edisi jurnal sama halaman jurnal, ya. Itu Ditarik. Ya. tulis dulu ya. Kau lihat di Baik, Pak. pustaka kan ada tuh, kan tulisan jurnal kan ada, tulisan pustaka ada. Iya, Pak. Dari situ dong ya. Kamu cek lagi semua itu ya.
Ya, nanti Ju- saya perbaiki, Pak. Jurnalnya mana? Jurnalnya mana? Jurnalnya Ini, Pak. mana? Jurnalnya? Ini, Pak. Ini, Pak. Oke, Sparta. Ya, ini, Pak. ya udah. Apa lagi itu? Ya, Ya, udah, Pak. Nanti saya perbaiki dulu, Pak. lagi ya. Mm-mm. Ya, berikut siapa lagi berikutnya? Aku stop share nih. Ya, saya stop share ya, Pak. Berikut siapa lagi berikutnya? Yang masuk setelah si Aura Ananda siapa? Saya, Pak. Silakan, silakan. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, Sudah terlihat, Pak? udah gitu tolong digedein kecil banget di sana. Di zoom lagi, zoom lagi. Ya, seperti ini, Pak. Zoom lagi, zoom. Udah. Sekurisi dulu apa itu sekurisi? Kemarin setelah bimbingan dengan Bapak untuk masukan dari setelah sidang, tinggal di bagian sini, Pak, di bab 3-nya, terutama penjelasan di variabel kontrol. Oh itu. Terus Iya, semua ini jelaskan. Kamu jelaskan, kamu jelaskan. oke, Pak. Jadi variabel kontrol ialah variabel yang dijaga agar korelasi variabel independen dengan dependen tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Dengan mengontrol variabel-variabel ini, kita dapat melihat dampak pengungkapan risiko terhadap likuiditas perusahaan. Maka dari itu, ukuran perusahaan atau size, leverage, dan market to book value digunakan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini. Nah, untuk ukuran perusahaan size, di mana ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditujukan atau dinilai oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak, dan lain-lain. Nah, di sini berikut cara pengukuran untuk size, di mana LEN dalam kurung total aset dalam setahun. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat diklasifikasikan berdasarkan dengan berbagai cara, antara lain total aset, lot size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Nah, untuk ukuran perusahaan ini menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aset atau jumlah penjualan, rata-rata tingkat penjualan, dan rata-rata total aktiva. Nah, menurut Fahru Rozi, ukuran perusahaan dapat diukur melalui logaritma natural dari total aset untuk menghindari fluktuasi data yang tinggi. Dan menurut Sawir, perusahaan dapat dikategorikan menjadi perusahaan besar dan perusahaan kecil dengan berbagai cara, yaitu nilai aktiva dan atau aset perusahaan. Nah, ukuran perusahaan ini dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian lingkungan bisnis. Perusahaan besar cenderung lebih mampu menghadapi tantangan bisnis yang kompleks karena memiliki sumber daya yang lebih besar, baik dari segi finansial maupun non-finansial. Selain itu, perusahaan besar juga memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber pendanaan, baik dari internal maupun eksternal. Nah, lalu yang ke variabel kontrol saya yang kedua dalam penelitian ini, yaitu leverage, di mana rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreme leverage, di mana utang ekstrim, yaitu di mana perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Semakin tinggi tingkat leverage suatu perusahaan akan berdampak pada peningkatan risiko yang signifikan, yang akan tercermin pada pengungkapan risiko atau risk disclosure di perusahaan. Nah, leverage ini dapat diukur dengan membagi jumlah liabilitas perusahaan dengan jumlah ekuitas perusahaan. Hal ini dikarenakan leverage digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan modal perusahaan untuk membiayai utang-utang yang dimilikinya. Nah, leverage dapat diukur dengan proksi sebagai berikut, di mana leverage total liability dibagi total equity. Lalu yang variable kontrol yang ketiga dalam penelitian ini yaitu market book value. Di market book value rasio ini merupakan perbandingan
atau rasio antara market value per lembar saham dengan book value per lembar saham. Dengan rasio ini dapat mengetahui seberapa besar harga saham yang ada di pasar dibandingkan dengan nilai buku sahamnya. Nah, ketika market book value lebih besar dari 1, ini menunjukkan bahwa pasar menghargai perusahaan lebih tinggi daripada nilai bukunya, yang bisa mencerminkan ekspektasi positif mengenai pertumbuhan dan profitabilitas di masa depan. Nah, perusahaan dengan market book value yang rasionya lebih tinggi mungkin lebih terdorong untuk mengungkapkan risiko yang dihadapi karena mereka ingin menjaga kepercayaan investor dan pemangku kepentingan mengenai prospek pertumbuhan mereka. Sebaliknya, perusahaan dengan market book value yang rendah atau nilainya di bawah 1 mungkin dianggap undervalue, yang ini bisa disebabkan oleh persepsi risiko yang lebih tinggi atau ketidakpastian di pasar. Dalam situasi ini, perusahaan mungkin merasa perlu untuk memberikan pengungkapan risiko yang lebih mendetail untuk menjelaskan alasan dibalik valuasi rendah tersebut. Nah, berikut rumus dari market book value yang dapat diproyeksikan, yaitu market value of equity dibagi book value equity, Pak. Ini merupakan akhir dari variabel kontrol dalam penelitian ini, Pak. Oke. Udah cukup ya? Udah, Pak. Udah. Udah itu pesan kamu ada jurnalnya nggak? Sudah, Bu. Maaf. Sudah, Pak. Mana coba lihat. Eh, Bentar, Pak. Maaf. Ini, Pak. Itu pusakanya. Oh, daftar pustaka. Maaf, Pak. Salah saya tampilkan. Di sini, Pak, untuk daftar pustakanya. Coba lihat. Bentar. Terus ke bawah terus. Ke bawah terus. Hmm. Terus. 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 Ini Idrisnya apa? Idris ke atas ke atas lagi itu Idris. Oh, Ke atas lagi kok ke bawah. Idris tadi Idris ada di mana? Tidak Idris, cuma cari Idris. Idris. Idris tadi ada di Idris sebelumnya. Oh, ini, Pak. Dia apa di buku dia apa nih? Oh, ini berita, Pak. Untuk di fenomena. Bab Ini 1. kalau kamu kutip di itu tuh harus kata melalui OTTP berapa? Oh, alah. Di sini ya, Pak. Di depan dia melalui Melalui. OTP itu kan. Oh, iya, Pak. Itu semua ya. Iya, Pak. Untuk yang situs dari internet ya, Pak, berita. Ya. Oh, baik, Pak. Ini Coba lagi, saya. coba lagi, Bang. Oh, iya, Pak. Bentar. Terus coba lagi. Yang punya saya mana? Sparta. Kenapa, Pak? Maaf. Jurnal saya mana? Jurnal saya. Oh, belum dimasukkan, Pak. Ini udah kau masukin itu ya? Baru yang punya Bu Will, Pak.
Punya saya kan katanya punya saya bukan punya Bu Wil katanya. Oh, Dia nggak nanya punya Bu Wil. Punya saya udah masukin udah katanya. Mana udahnya? oh, Gimana? maaf Pak, yang untuk punya Bapak belum Pak? Masukin ya. Iya Pak, baik Pak. Gak usah tangan ini punya kamu. Berarti saya izin memasukkan penelitian Bapak ya Pak. Iya. Nanti jika sudah saya kirim email kembali dengan Bapak. Apa? Jika saya sudah memasukkan ini nanti di minggu depan atau melalui email Pak. Aku email aja langsung email. Oh, Usah terus email aja. oh email aja ya Pak. Iya. Oh ya, beserta laporan koreksi saya ya Pak. Iya. Oh ya, baik Pak. Iya. Terima kasih Pak Sparta. Iya, sama-sama. Yang berikut siapa lagi? Stop share ya. Ya, Pak. Oke, silakan. Pak, bentar ya, Pak. Ya. Ini, Pak. Kamu ngetik gimana sih nih? Kenapa, Bukan Pak? gini ngetiknya. Kenapa, Pak? Ngetiknya gimana tuh ngetiknya? Ngetiknya, Pak. Yang rapi, ngetik yang rapi. Oh, iya, Pak. Ini saya belum masuk bab 2, Pak. Saya baru bab 1 kemarin. Bab satu ngetik yang rapi deh, ngetik rapi. Iya, Pak. Siap. Nanti saya benerin. Sama gede lagi tuh. Gedein lagi, Pak. Digedein lagi. Di zoom lagi. Iya, Pak. Nah itu. Nah coba jelaskan. Oke, Pak. Jadi, kemarin kan revisian dari Bapak itu kan judul saya diganti, Pak. Iya. Jadi ini. Nah, kemudian untuk di bab 1 latar belakangnya ini kan kemarin saya sudah, Pak. Kemarin saya berhenti sampai di sini, Pak. Ini, Pak. Iya. Di sini, Pak. Jadi, untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih besar akibat kegiatan produksi, perusahaan dapat menciptakan inovasi berbasis lingkungan, Pak. Nah, Green Innovation ini dapat memberikan keuntungan bagi Itu perusahaan. referensi 10 tahun terakhir ya. Kalau 2012 berarti lebih 12 tahun kan. Oke, Pak. Nanti saya cari lagi, saya ubah lagi. Iya, 10 tahun terakhir. Siapa? Kemudian, Green Innovation dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan untuk menjalankan strategi diferensiasi dalam meningkatkan reputasi dan daya saing perusahaan. Menurut Chen et al. Tahun 2012, perusahaan harus menerapkan Green Innovation dalam proses dan hasil produksinya untuk menghadapi tantangan di pasar global. Nah, menurut Chen dan Lai, Green Innovation terbagi menjadi dua, yaitu Green Product Innovation dan Green Process Innovation. Fokus utama dari strategi Green Innovation adalah penciptaan produk yang ramah lingkungan, memenuhi kebutuhan konsumen dengan dampak lingkungan yang minimal. Nah, hal tersebut merupakan sebuah peluang bagi perusahaan dalam menciptakan nilai tambah dan keunggulan kompetitif. Permasalahan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah apakah penerapan Green Innovation di dalam perusahaan akan memiliki dampak terhadap nilai perusahaan atau tidak. Teori dalam pembahasan ini memiliki dua teori yang digunakan, yaitu teori pemangku kepentingan dan teori kontingensi. Nah, pada tahun 1963, istilah stakeholder mulai diperkenalkan oleh Stanford Research Institute yang didefinisikan sebagai kelompok yang dapat memberikan dukungan terhadap keberadaan suatu organisasi, menurut Harmony tahun 2013. Teori stakeholder menekankan bahwa perusahaan bertanggung jawab tidak hanya untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemilik dan investor, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada masyarakat serta lingkungan. Teori kontingensi adalah teori yang menyatakan bahwa perusahaan dapat mencapai kinerja yang baik ketika Coba kamu strukturnya jelaskan sesuai. teori kamu jelaskan teori kontingensi Ya, Pak. tanpa baca. Kamu jelaskan teori kontingensi itu apa sih? Tanpa kamu baca. Oke, Pak. Sebentar, ya, Pak. Tanpa kamu baca, tanpa dibaca. Oke, Pak. Oke, Pak. Jadi gini, Pak. Menurut saya, teori kontingensi itu dalam sebuah perusahaan itu kan tentu dia banyak banget, Pak, mengalami hal yang ketidakpastian. Kayak misalnya ada suatu hal yang kita tidak bisa prediksi untuk menghadapi permasalahan yang terjadi, Pak. Nah, di dalam teori kontingensi ini, perusahaan itu dapat mencapai kinerja yang baik itu di saat strukturnya itu sudah mencapai atau sesuai, Pak, sama cara mereka mengatasi musibah dan juga masalah yang tidak bisa mereka pastiin, Pak. Jadi kan ada beberapa musibah yang kita tidak bisa hadapi terkadang dan juga secara tiba-tiba. Nah,
dengan teori kontingensi ini, dia menyatakan bahwa perusahaan yang punya struktur yang baik dan juga bagus, yang bisa mengatasi ketidakpastian dalam masalah yang dihadapi berdasarkan ukuran, teknologi, dan juga lingkungan. Nah, itu teori kontingensi seperti itu, Pak. Garis besarnya. Tujuannya apa tuh mas? Tujuan teori itu apa tuh? Mau jelaskan Tujuannya itu kan dia, kualitasnya. oke Pak, jadi kan kalau dalam perusahaan itu kan mereka itu punya struktur dalam menghadapi suatu masalah yang tidak pasti yang tadi Pak. Nah mereka itu punya harapan dalam kedepannya Pak perusahaan ini mau seperti apa, dan perusahaan ini nih baiknya mereka ingin mencapai labanya atau mungkin ingin mencapai perkembangannya atau sebagaimana mestinya dalam perusahaan mencari keuntungan Pak. Nah namun tujuan dari teori kontingensi ini adalah gimana caranya untuk suatu perusahaan itu mereka paham Pak, paham dalam hal apa. Jadi mereka paham dalam menyeimbangkan harapan tersebut, harapan kerja kinerja tersebut sama lingkungan bisnis internal eksternal Pak. Karena kan masalah yang dihadapi yang tadi sesuai dengan teorinya, masalah yang dihadapi itu kita tidak bisa tahu Pak dan tidak pasti antara dari internal dan juga dari eksternal. Nah, tujuannya adalah gimana caranya untuk memahami perusahaan menyeimbangkan dari harapan tersebut dengan faktor-faktor lingkungan bisnis seperti internal juga eksternal, Pak. Kayak gitu, Pak. Terus apa lagi itu? Oke, Pak. Jadi di dalam pengertian itu teori kontingensi Itu dia menyatakan empirical gap-nya belum ada. Empirical gap belum ada itu. Empirical kenapa, Pak? gap, empirical gap-nya belum ada. Empirical gap-nya Oke, empirical game-nya, Pak. belum ada. Terus kamu mengacu ke penelitian, penelitian apa referensi utama penelitianmu apa, jurnalnya apa, penelitian utamanya? Saya mengacu kepada ini, Pak. Bentar ya, Pak. Saya stop share dulu, Pak. Ini saya... Iya, bukan bukan maksudnya bukan Oh, boleh lagi tadi. ya, Pak. Sebentar, Pak. Saya itu kamu jelaskan satu linia, kamu itu jurnal utamamu apa di situ? Beda kamu sama jurnalnya apa? Bedanya apa? Oh, sebentar, Pak. Saya salah share, Pak. Bentar, Pak. Kembali lagi tadi, kembali lagi. Ya, Pak. Nah, ini kamu buat satu linia, kamu jelaskan penelitian kamu ini mengacu jurnal utama siapa? Beda penelitian kamu dengan jurnal itu apa beda? Ya, jadi saya itu kan mengacu pada jurnal inovasi pengaruh Jadi inovasi. kamu sebutkan di itu di satu linia. Kenapa Pak? Tambahkan di situ di latar belakangnya. Oh, oh iya Pak, di terakhir ya Pak. Tambah situ. Eh, penelitian ini Itu tambah tuh itulah. mengacu. Habis itu sebelumnya itu kamu jelaskan empirical gap-nya, nah empirical gap-nya. Empirical gap itu penelitian sanu banyak itu yang banyak belum kamu temu kerjaan. Ya. Ya Pak, ini saya note dulu ya Pak. Empirical gap nama, empirical gap. Empirical gate gini Pak. Bukan gap. 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 Oh ini Pak. Kamu Coba. ngerti, kamu belajar metode, baca-baca punya penelitian sebelumnya itu, penelitian yang saya isi, baca-baca dong ya. Ya Pak. Jadi untuk Terus penelitian apa mengacu pada siapa penelitian jelaskan. ini, ya Pak. Jadi penelitian ini dia mengacu Iya kamu pada penelitian sebelumnya jelasannya di itu bukan di sekarang kamu tulis ya. Oh, Kamu tulis tuh. Kamu jelaskan bukan penelitian kamu ini jelaskan mengacu sekarang kan belum ada, pada nanti tambahkan. Terus yang berikutnya terdahulu ada lagi Pak. kurang tuh. Ini ya Pak, ini boleh saya note dulu nggak Pak? Apa? Ini boleh saya note dulu nggak Pak? Ini kalau udah kamu note sini apa lagi tuh? Iya, maksudnya saran dari Bapak, saya note dulu nanti baru saya ubah. Iya, nanti kamu rubah di rumah. Sekarang mana sempat, itu masih banyak ada. Iya Pak. Terus berikutnya ada lagi bah, enter. Bawah ya Pak. Di bak kuning itu enter. Oke Pak. Itu kamu tulis mengenai apa apabila kontribusi penelitianmu apa kontribusi penelitian? Oke Pak. Kontribusi penelitianmu nanti ke dalam bentuk apa? Kontribusi penelitiannya apa? Ya. Oke Pak. Coba berikutnya lagi. Keterbaruannya apa tuh? Keterbaruannya. Kenapa Pak? Keterbaruannya yang membedakan penelitian sebelumnya apa? Terbaruan. Sebelum penelitianmu apa? Ya.
Apa yang baru, apa yang nggak ada sama orang lain apa itu. Oke, Pak. Ya itu ya. Ya, Pak. Itu gue tambahin ya. Udah. Ada lagi, Pak? Udah itu. Udah. Oke, Pak. Ini untuk identifikasi masalahnya, Pak. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diurai di atas, penulis dapat menemukan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut. Kinerja keuangan menjadi suatu indikator bagi investor sebagai pertimbangan untuk berinvestasi, sementara green innovation menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Sehingga semua indikator tersebut dapat menjadi alat bantu bagi para investor dalam mengungkap kinerja keuangan serta keputusan investasi. Kemudian ada pembatasan masalah Pak di sini berdasarkan jumlah perusahaan yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia yang setiap tahunnya semakin meningkat dan berkaitan dengan permasalahan ini, maka terdapat beberapa batasan-batasan masalah. Adapun batasan-batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Untuk yang pertama, penelitian ini hanya akan membatasi pada sektor manufaktur Indonesia yang sudah menerapkan green innovation terhadap perusahaannya. Penelitian yang kedua, penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan sektor industri. Oh, ini manufaktur. Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2023. Yang ketiga, penelitian ini hanya menggunakan ROA dalam mengukur kinerja keuangan. Kemudian, dalam rumusan masalah, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini bagaimana pengaruh green innovation terhadap kinerja keuangan pada sektor industri manufaktur, Pak? Yang kedua, apakah kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? Kemudian yang ketiga, apakah green Perusahaan apa? innovation... Kamu Kenapa, Pak? konsisten pertama perusahaan manufaktur, kedua perusahaan apa? Apa, Pak? Pertama industri manufaktur, kedua kok ada manufakturnya? Oh, ini, Pak, terhadap nilai perusahaan dalam sektor manufaktur, dalam sektor industri manufaktur, Pak. Nah, kemudian, apakah green innovation berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dalam sektor industri Apa manufaktur? nomor satu apa? Nomor satu apa? Kenapa, Pak? Nomor satu apa? Nomor satu. Ini bagaimana pengaruh green innovation terhadap kinerja keuangan pada sektor industri Nomor manufaktur? tiga. Nomor tiga, apakah green innovation berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, Pak? Ini dua regresi kan? Dua regresi. Bukan, Pak. Jadi Hah? untuk nomor satu kan dia terhadap kinerja keuangan, Pak. Ketiga, Dan nomor tiga terhadap nilai perusahaan, Pak. ya berarti kan dua regresi kan? Iya, Pak. Nah, untuk apa dua pakai? Tujuanmu apa? Itu dua ada dengan nilai sama kinerja tujuan itu. Sebenarnya kalau untuk tujuannya sih, Pak, sebenarnya saya ingin... Bukan, iya untuk apa sih dua satu Y-nya kinerja, satu Y-nya apa nilai saham. Memang Hmm, itu penelitian judul skripsi apa? Judul skripsi. judul skripsi saya Ya. pengaruh green innovation terhadap nilai perusahaan dan kinerja keuangan sebagai variabel mediasi, Pak. Jadi gue sebagai variabel mediasi. Iya, Kalau sebagai mediasi berarti bukan Y kan dia. iya, Pak. Bukan Oh, jadi. situ setelah Y. Coba pelajari lagi itu bagaimana berusaha masalah untuk mediasi itu gimana. Coba cari Oke, deh. Pak. Ini saya Salah kamu ganti itu. aja, Pak. Ini saya kuningin dulu. Salah itu. Ini apakah terdapat pengaruh positif terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan, Pak? Iya, sama aja tuh. Sama aja ya, Pak ya. Oke, ini saya kuningin dulu aja. Ini coba pelajari mediasi seperti apa. Pelajari deh. Iya, Pak. Siap. Ya. Ya, Pak. Coba ke perbaiki ya. Iya, Pak. Nah, berikut siapa lagi itu? Berikut siapa lagi? Terima kasih ya, Pak. Ya, ya. Berikut siapa lagi berikutnya? Stop share, Mas. Ya. Berikut siapa lagi berikutnya? Berikutnya siapa? Eh, saya kalau boleh Pak,
Coba kamu yang sebelum kamu terakhir masuk ya? Terakhir Pak, ada Lagi udah sebelumnya silakan. Della Julian ini Pak. Ini Afi Firdaus ini kamu apa nih yang Tinggal kelas revisi yang sore? setelah sidang Pak. Hah? Sidangnya udah selesai, tinggal revisi sidang. Kamu kelas strategi. sore nih, kelas sore. Kelas sore Pak. Kelas sore. Kamu apa ini proposal tuh skripsi ujian sidang skripsi. Sidang Pak, sudah Kapan proposal, sidangnya? Kapan udah sidang sidangnya? juga. Sidang Kapan Pak. sidangnya? Sidangnya 13 Februari Pak. Astagfirullah, udah lama, udah lupa saya tuh. Iya Pak. Kok baru sekarang kamu perbaikannya? Eh, baru sempat Oh, udah berapa bulan tuh? ada waktu sekarang Pak. Sudah pernah. Berarti udah berapa ya? Udah Kamu lumayan udah lama sih Pak melapor emang. ke Prodi deh, melapor ke Prodi. Sebelumnya saya udah ke Pak Mukhlis sih Pak. Kan pas waktu itu sidangnya bareng Bapak Sidang udah lama kan Februari sama 20. dengan Pak Mukhlis. Itu saya udah Sidangnya Februari 24. Februari. sidangnya 13 Februari Pak. Emang udah lama. Nah, Saya lama. fokusnya ke Pak Mukhlis. Kapan ke Pak Belum Mungkin? ke Pak Mukhlisnya udah ada 3 mingguan yang lalu mungkin Pak. Ini sekarang Ke Pak selesai. Mukhlisnya. Iya, sekarang udah Bapak. Pas aku buka berita acara apa itu? Berita acara apa yang suruh perbaiki? Oke Pak, izin saya screen Pak. Di sini yang pertama itu dari Bapak pas sidang itu Judulnya apa? koreksinya Judulnya apa? grand teorinya yang ada. Judulnya saya pengaruh sustainability reporting, laporan keberlanjutan terhadap kinerja keuangan perusahaan. judul yang udah banyak itu. Kamu perbaiki apa? Grand teorinya yang pertama ini tidak berhubungan dengan harga saham ataupun pasar modal. Jadi perbaikannya di sini saya ganti agensi teorinya menjadi legitimasi teori. Terus apa lagi? Itu di sini Yang Pak. kedua apa itu? Terus ada lagi yang kedua. Yang kelihatan kamu langsung zoom semua lagi Pak. dong, Oke. zoom lagi tulisan kelihatan itu kecil banget. Oke Pak. Terus ada. Kedua apa itu? Kedua, hasil analisis kinerja ekonomi dan lingkungan yang berdampak negatif. Itu harus dijelaskan lebih lanjut. Jadi perbaikan desain ini menambahkan sumber referensinya terkait penelitian yang dengan hasil yang sama. Terus berikutnya apa itu? Terus yang terakhirnya untuk bagian saran ditambahkan variabel dampak COVID-19 sebelum dan sesudahnya karena berpengaruhnya ke rawa juga. Jadi di sini perbaikan yang saya tambahkan itu menambahkan variabel dampak deskripsi COVID-19. mana? Perbaikannya mana? Buka deskripsinya. Baik. Baik. Geser. Itu di sebelah kiri itu Di kamu sini tutup itu. yang pertama itu Sebelah kiri itu tuh sudah kelihatan Pak? sebelah kiri tutup aja biar di zoom tuh. Sebelah kiri itu. Tutup Oh aja itu. ini Pak. Oke. Di zoom. Ya, emang boleh gitu. Itu legitimasi. Jadi di sini saya tambahkan untuk legitimasi dari teorinya yang di ya legitimasi sebelumnya kan karena Kedua agensi apa? dia Yang kedua apa yang utama lagi? Kedua apa? yang kedua ini untuk teori. Yang kedua itu tadi untuk dampak negatifnya. Maaf. Yang kedua. Maaf. Ke bagian pembahasan. Jadi tadi untuk yang analisis kinerja ekonomi dan lingkungan, Pak. Di sini kenapa berdampak negatif? Di situ karena pengukuran kinerja ekonomi ini tidak mampu menaikkan kinerja keuangan
perusahaan karena pemangku kepentingan Kenapa cukup negatif melihat signifikan laporan enggak keuangan nih? dalam menilai laba Kenapa perusahaan. negatif signifikan atau enggak? Negatifnya signifikan, Pak, di sini. Ini bab 4 kan? Bab 4, ya. Bab 4, Pak. Kenapa dia negatif? Jawabanmu apa? Kenapa dia negatif? Jawabannya apa? Nah, negatif ini karena perusahaan demikian masih belum bisa mengadopsi kebijakan keberlanjutan yang tepat dan sesuai dengan mereka, yang berdampak negatif pada kinerja keuangan mereka, terutama ketika laporan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan efisiensi atau hasil Udah. Kamu bimbingnya siapa? Pak Muklis. ekonomi secara langsung. Gitu, Bimbingnya Pak. siapa? Pak Muklis. Pak Mukhlis, pembimbingnya, maaf Pak, Bu Wiwi, pembimbingnya. Bimbing siapa? Bu Wiwi Dawati. Udah di kamu kasih tahu Bu ini perbaikan nih yang kuning ini. Eh, belum Pak, maaf Pak, belum Kasih tahu kasih dia ke tuh Bu benar Wiwi. nggak ini? Coba kasih tahu dia benar nggak ini? Oke, saya sandingkan ke Bu Wiwi habis ini Pak. Oke, Pak terus Wiwi, ya. yang iya Pak, yang terakhir di bagian sarannya itu ditambahkan untuk penelitian selanjutnya ini bisa menambahkan variabel yang menjelaskan dampak COVID-19 terhadap kinerja. Begitu Pak. Ada pustakamu Itu ada sih pustakanya tiga ada itu jurnalnya ada kurang Data lebih. Pustaka. Berapa Pak? Maaf, Data Pustakanya jurnalnya ada jurnal Data Pustaka. jurnal Bapak ada Ada mana? Lihat. Pak? Di sini. Mana? Maaf Pak, bentar. Di sini. Di bagian terakhir sini. Nah, ini Pak. Di Data Pustakanya, Data Pustaka. Untuk pengaruh ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris Data dan yang Pustaka, lain Data ini. Pustaka. Oke Pak, daftar Di Data pustaka di Pustakanya. sini. Mana? RS. Eh, maaf Pak, di sini tadi ada penelitian terdahulu tapi saya lupa tambahin di daftar pustakanya. Habis ini Itu kamu korisi saya lagi langsung itu daftar. penulisan Data Pustakanya ada buku panduan skripsi ya. Ya, baik Pak. Salah tuh ya. Ini terlalu lebar ya Pak? Bukan, ada berapa, cek aja tuh judul tuh nggak boleh huruf besar contohnya. Kau cek lagi deh. Oh, yang ini ya Pak nih. Kalau boleh huruf besar tuh. Boleh huruf Baik Pak, besar. saya Cek saya lagi tuh tandain. halamannya itu, halaman jurnalnya berapa, halaman nomor edisi itu, cek lagi itu ya. Cek lagi Ya deh, ini cek terlalu lagi edisi panjang satu, ini cek Pak. lagi edisi satu ya. Ya, baik Pak. Ya, Siap. ya, ya. Udah Ya, stop baik share, Pak. stop share. Kita foto dulu, stop share, stop share. Ya, terima Nah, kasih Bapak. kita foto dulu, buka videonya ya, kita foto dulu ya. Baik Diangkat wajahnya, jangan Pak. mata kelihatan kayak orang ngintip tuh. Bisa lagi itu, si itu mana tuh? Dia lama, dia Julian mana? Julian, nah, ya. Saya hitung ya. Eh, 1, 2, 3. Nah, tunggu ya, tunggu saya pakai dulu apa? Oke. Ini ada kelas sore, ada kelas pagi ya. Ada penguji juga ya. Ya. Iya Pak. Udah saya itu ya. Nanti saya bagi ke grup lain. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Sama. Makasih Makasih banyak, banyak, Pak. Terima Pak. kasih banyak Pak Sparta. Selamat malam. Kalau udah perbaiki itu Selamat malam. langsung email aja ya. Ya Pak. Iya, Pak. Pak. Ya, oke. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya,